Dari zaman 80-an sampai dengan pertengahan 2000-an, minibus-minibus yang berkeliaran di jalanan Indonesia itu agak berbeda dari negara-negara lain. Pasar Indonesia saat ini mendapatkan minibus-minibus yang didesain khusus untuk negara berkembang. Mungkin Anda penasaran, seperti apa MPV tahun 2000-an yang didesain untuk pasar negara maju, bukan untuk negara berkembang. Ini adalah salah satu contohnya, Toyota Wish generasi pertama. Di YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan. Langsung sejarah tentang Toyota Wish. Toyota Wish diciptakan untuk mengisi celah segmen pasar di atas Toyota Spacio dan di bawah Toyota Ipsum. Aneh sekali nama-namanya. Menjadi saingan untuk Honda Stream dan Mazda 5 pada saat itu di Indonesia. Kata wish berasal dari bahasa Inggris yang artinya impian atau keinginan, sedangkan bahasa Jawa artinya wis enak zamanku toh. Generasi pertamanya mulai dijual di Jepang pada Januari 2003. Ada varian 1800cc front wheel drive, 1800cc all wheel drive, dan 2000cc front wheel drive. Selain di Jepang, Toyota Wish juga diproduksi di Thailand dan Taiwan. Wish yang diproduksi di Thailand itu kemudian diekspor ke Malaysia dan Singapura. Mengalami satu kali facelift, yaitu di akhir tahun 2005. Di Jepang, makhluk ini sempat menjadi salah satu mobil yang paling laku. Angka penjualan masuk ke 5 besar. Toyota Wish generasi pertama ini walaupun tidak dijual resmi di Indonesia, cukup banyak unit yang masuk melalui importir umum. Termasuk ada 200 unit yang dijadikan hadiah undian oleh salah satu bank BUMN. Generasi kedua Toyota Wish diluncurkan pada Maret 2009. Generasi ini hanya diproduksi di Jepang dan Taiwan saja. Sudah tidak ada lagi produksi Thailandnya. Varian penggeraknya tetap 1800cc front wheel drive, 1800cc four wheel drive, dan 2000cc front wheel drive. Ada satu kali facelift di tahun 2012. Generasi keduanya ini juga ada masuk Indonesia lewat importir umum, namun tidak sebanyak generasi pertamanya. Apabila Anda berkunjung ke Batam, banyak sekali Toyota Wish generasi kedua berseliweran di sana-sini. Produksi Toyota Wish dihentikan tahun 2007 dan tidak ada penerusnya lagi, karena Toyota merasa segmen pasarnya sudah diserap oleh Toyota Sienta dan Toyota Prius Alfa. Oke, nonton sampai habis videonya bersama spesialis mobil bekas kami, Mamang Ican. Namun sebelum Anda ketemu Mamang Ican, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Dan cek juga channelnya si Mamang-Mamang itu, Aspros Auto, agar kami semua bahagia. Nah, ini adalah Toyota Wish. Comes true. I wish you were here. Belepotan. Nah, ini adalah saingan terberat dari Honda Stream. Tapi kalau yang ini adalah CBU. Dan pertama kali masuk ke Indonesia itu tahun 2003 yang menjadi hadiah Bank. Nah, itu adalah varian yang terendahnya. Sedangkan yang ini adalah varian yang dibeli secara CBU, makanya lebih lengkap daripada hadiah Ciki gitu ya. Nah, di sini lampu depannya itu hampir mirip dengan yang Streamnya juga, multi reflektor tapi bulat-bulat ya, terpisah dengan lampu jauhnya. Yang proyektor itu ada di tipe faceliftnya. Sayangnya yang faceliftnya itu nggak begitu banyak yang masuk ke Indonesia. Yang paling banyak tuh tipe yang ini. Terus juga bumpernya yang pre-facelift itu agak sedikit kotak, sedangkan yang faceliftnya itu ada sedikit melengkungnya. Nah, di sini juga ada fog lamp yang bulat seperti ini. Terus juga grillnya atas itu kecil sekali. Ada lambang W gitu ya. Ya sama dengan Toyota Is lah. Is juga kan depannya tuh I, kalau ini W gitu. Terus di sini ada dua buah kecerutan. What the meaning of kecerutan? Panjangnya 4,5 meter, lebarnya 1,7 meter, tingginya 1,6 meter, wheelbase-nya 2,75 meter, dan ground clearance-nya 170 mm. Sekarang kita lihat mesinnya. Mesin itu kalau Wish di dunia itu ada dua jenis, 1800 sama yang 2000 cc. Nah, kebetulan yang Indonesia itu banyaknya pakai yang 1800cc, pakai mesinnya Altis kalau enggak yang RAV4. Nah, dia pakai kode 1ZFE 1ZZFE. Nah, dia punya kekuatan tenaga 132 horsepower dan juga torsinya adalah 172 Nm yang disalurkan ke roda depan. Tapi yang untuk 1800-nya dia ada versi yang 4 wheel drive-nya, tapi yang 2000 itu nggak ada. Anehnya di 1800 malah ada.
Nah, kebetulan di Indonesia itu banyaknya yang front wheel drive dengan Matic 4 percepatan. Tapi ini juga nggak beda jauh dengan Honda Stream. Tapi Honda Stream itu lebih pendek gitu kelihatannya. Tapi kalau ini benar-benar sebuah mobil keluarga MPV modern yang di bawahnya Toyota Foxy pada saat itu. Ya, nah di sini kita bisa lihat lampu sennya itu ada di over fender karena Toyota Wish itu nggak punya lampu sen yang ada di bagian spion. Yang LED itu nggak ada. Terus juga punya kaca toong di sebelah sini. Terus juga kacanya itu gede-gede. Nah ini yang unik dari sebuah Toyota Wish. Ini seperti kayak sliding door, padahal yang belakangnya nah, yang belakang itu hanya terbuka ke samping seperti biasa, tapi kesannya dia mengesankan kayak sliding door. Kayak di sini, di pilar C-nya dia di black glossy gitu ya. Terus juga di sebelah sini itu kayak floating dan menyambung sampai ke kaca belakangnya. Nah, bannya itu macam-macam. Ada ring 15, ada ring 17 juga. Motifnya juga beda-beda. Oh ya, ini satu lagi. Lampu belakangnya itu sampai ke bagian sampingnya gede sekali. Kalau dari bagian belakang Toyota Wish itu cari aman untuk sebuah MPV yang Wish gitu ya. Karena dia kan saingannya Honda Stream. Honda Stream itu lebih sporty, tapi ini benar-benar MPV keluarga. Nah, di sini lampu belakangnya itu ada LED, lampu sore, lampu rem itu sudah LED, sedangkan lampu sen, lampu atret itu masih bohlam, dan di bawahnya ada reflektor. Jadi reflektor itu nyatu di dalam sebuah lampu belakang, nggak dipisah biasanya ada di bumper gitu, enggak. Kalau ini masih disatuin. Terus juga di bumpernya polosan, nggak ada sensor parkir sama sekali. Di sini ada garnish chrome, tulisannya Wish. Nah, Wish sudah gitu ya kalau bahasa Jawa. Nah, di sini juga ada yang namanya rear defogger. Di sini juga ada kayak semacam topi belakangnya, tapi nggak begitu gede-gede amat. Di sini juga ada third brake lamp yang bentuknya tuh kristal. Ini keren sekali. Ada wiper belakang. That's it. Dah. Ini tapi cikal bakalnya MPV modern ini dari Wish itu udah kelihatan di tahun 2000-an. Sekarang kita lihat bagasinya. Bagasinya tuh dibukanya pakai tombol elektris ini. Enak. Terus ini cukup lega. Jadi kalau bawa galon air itu bisa ngejejer di sini, atau koper medium masih bisa masuk. Terus kalau masih kurang juga, ini bisa dilipat. Dari belakang tuh gampang banget. Tuh gitu. Dilipat saja. Tuh, jadi luas. Flat floor, dan di sini ada tempat penyimpanan tambahan. Oke, ini adalah dashboardnya Toyota Wish. Oke, materialnya juga oke, walaupun plastik-plastikan tapi masih cukup kuat, nggak melendoi sama sekali. Di sini juga ada glove boxnya double, yang bawah atasnya juga ada. Terus di sini ada yang namanya kisi AC. Kisi AC-nya tuh kembar untuk yang driver, untuk yang penumpang depannya, dan di drivernya juga kembar. Semuanya kotak-kotak. Di kiri kanannya bisa dibuka tutup, yang tengahnya nggak bisa. Tapi uniknya di Toyota Wish itu di bagian atas. Nah, ini karena semua varian Toyota Wish itu tidak ada yang namanya double blower, makanya disediakan lubang AC yang ada di dashboard. Ini mengarahnya sampai ke belakang gitu. Ini bantuan banget sih. Jadi kalau Livina kan digedein fan AC-nya, tapi kalau ini disediakan ventilasi dari depan yang menyalurkan sampai ke belakang. Terus juga kan di belakang itu roof-nya tuh agak slope-nya ke bawah, makanya kebantu banget ini aliran si yang di atas ini nih, isi AC-nya. Terus di sini untuk head unitnya dia masih pencet-pencetan, sudah CD compact disc, belum MP3 karena belum zaman di tahunnya. Sudah compact disc. Di sini juga di bawahnya, nah ini dia. AC-nya dia pencet-pencetan digital semua. Terus juga ada kayak gini, fan speed-nya tuh sampai 4 percepatan, dan di sini juga ada yang namanya arah semburannya juga lengkap sampai ke front defogger. Ada auto AC-nya, temperaturnya juga ada heaternya. Nah, di sini juga ada rear defogger, ada sirkulasi dari luar ke dalam, ada tombol on off AC, dan di sini ada hazardnya. Terus juga ini dashboardnya tuh floating design gitu, jadi bukan di bawah sini ya, bukan di konsol tengah sebelah sini, matic. Dan di sini ada yang namanya, ini dia yang unik lagi nih. Ini adalah asbak yang ini nih keren ini tarik. Nah, menjadi cup holder. Ini keren sekali. Oke, masukin aja. Terus juga di sini nggak ada apa-apa lagi. Takutnya ada tempat penyimpanan rahasia gitu ya. Ini nggak ada. Nah, di bawahnya itu ada power socket yang 12 volt saja. Sini ada 2 buah sun visor
ada vanity mirror dua-duanya tapi nggak ada lampunya. Lampunya juga di sini ditekan-tekan saja, dan ada sunroofnya untuk sebuah Toyota Wish. Ini juga auto gitu ya, enaknya tuh gitu. Bukannya auto, ditutupnya juga auto. Oke, bagian kursinya ini seperti kayak yang flat saja. Padahal di sini ada yang namanya side supportnya di bagian paha juga oke, ada. Tapi kelihatannya kayak yang flat gitu. Ini empuk sekali. Jadi kalau kita dudukin, si ininya pantatnya langsung melendoi gitu ya. Jadi masuk ke dalam gitu si pantatnya. Oke, kita bahas bagian speedometer. Speedometernya it's very common untuk sebuah Toyota. Di tengahnya speedometer, sebelah kirinya tachometer, sebelah kanannya fuel gauge. Tidak ada yang namanya temperatur gauge. Di sini juga odometernya sudah digital. Ada trip A, trip B, terus juga itu ya, existing bahan bakar kalau kita digas itu makin tinggi atau enggak gitu, semakin boros atau enggak. Terus juga ada average konsumsi BBM, ada average kecepatan rata-rata gitu. Dah selesai, tapi lumayan ini lengkap. Sebelah kanannya ada electric mirror sama retractable. Nah, di sebelah di trim pintunya ini ada power window, sampai keempat jendelanya juga full auto up, auto down, sampai di bagian belakang juga auto up, auto down. Terus juga ada tombol central lock, dan juga ada yang namanya di trim pintu tuh untuk cup holder, dan ini untuk penyimpanannya cukup besar. Nah, bagian tengah ini hampir kelewatan. Nah, di bagian tengah sebelah sini ini kayak untuk aksesi penumpang ya, tuh penumpang. Padahal ini kalau dibuka bisa menjadi cup holder. Tada! Satu lagi. Nih, ada armrest. Bagian penumpang nggak ada. Nah, di belakangnya tuh row kedua saya cukup seneng, satisfying. Karena di sini juga ada sliding. Slidingnya tuh, gila mainnya. Nah, paling mentok tuh segini, tapi ya kira-kira kalau untuk penumpang belakang ya sekitar seginian. Masih tersisa 5 jari headroomnya. Oke, terus di sini joknya juga empuk. Tidak ada yang melenok-melenokkan, itu nggak ada. Jadi kalau kita dudukin tuh cukup flat. Paha tersanggah dengan baik, dan ini tinggi kakinya. Di sini juga tidak ada mundukan, jadi cukup bebas. Nah, di sini juga di Toyota Wish itu ada yang namanya armrest. Armrestnya itu menyatu dengan ada headrestnya. Jadi headrest itu ada 3 di bagian row kedua, jadi cukup nyaman. Di sini kita di tengah masih cukup proper, di tengah juga enak, masih nyaman. Biasanya kalau di tengah tuh ada agak-agak dianaktirikan gitu ya. Nah, di sini juga ada tempat untuk nyimpen barang, ada cup holder di bagian trim pintunya. Terus apa lagi ya? Udah paling lampu kabin. Udah selesai. Ada tow hook juga ini. Tow hook untuk nyimpen belanjaan pakai kresek gitu ya dari situ. Oke, sekarang kita ke row ketiga. Apakah nyaman? Masuk ke row ketiga. Nih, lihat. Kita harus one touch dorong. Kita coba masuk. Aduh, kok keras ya? Oh, di tengah sini emang keras banget, jadi harus di kiri dan kanan. Jadi ini terkesannya seperti 5+2 gitu. Ya memang tidak ada ruang kaki yang pas untuk pendewasa gitu ya. Udah pas, lututnya mentok, headroomnya tapi masih oke. Di kiri kanan ada cup holder, terus juga ada tempat penyimpanan. Di kiri dan kanan sama porsinya. Ini kacanya juga gede. Terus disediakan ini. Slow by the bay. Terus juga di sini juga ada yang namanya seat belt yang dibungkus rapi sampai ke row ketiga. Sekarang kita berada di dalam Toyota Wish generasi pertama, dan ini rasanya seperti kebanyakan mobil-mobil Toyota di tahun 2000-an. Ya, nggak beda jauh, biasa aja, cenderung memboringkan, tidak ada fun to drive-nya, tapi dia user friendly. Kita dapat dengan mudah untuk mengendarai si Toyota Wish. Kenal tombol-tombolnya ada pada tempatnya, tombol spion di sebelah sini, tombol AC sebelah sini, head unit sebelah sini. That's very common. Tapi ya kita cepat kenal sama mobilnya. Visibilitas ke depannya oke, dashboardnya rendah, kita merasa commanding, dan ini memang menyiratkan sebuah kita lagi nyetir MPV loh. Ya itu, seperti itu untuk Toyota Wish. Terus juga pilar A-nya gede, tapi ada kaca toongnya lumayan lah ya. Jadi visibilitas ke depannya, ke kiri ke kanan
sama belakang itu lumayan besar. Posisi duduknya ini dibilang ergonomis sih tidak terlalu ergonomis ya. Terus juga cuman disediakan tilt steering saja, belum teleskopik. Handlingnya masih kalah lah sama Stream. Terus juga setirnya masih agak terlalu nggak berat-berat banget sih, cuman ini tergolong agak berat. Nah ini dia, karena dia build up, sistem pengeremannya keren. Depannya cakram, belakangnya ya oke lah masih tromol. Tapi yang tipe 2000 cc nya belakangnya juga cakram. Ini kebetulan yang 1800 dia dapatnya yang belakang tromol. Tapi sudah dilengkapi dengan ABS EBD BA, lengkap sekali. Dan khas Toyota, udah deh nggak usah komplain. Karena remnya ditoya dikit aja udah kerasa banget. Apalagi kalau di rem lebih dalam, tuh kan, keren. Mesin yang dipakai dia kan pakai satu ZZFE 1800 cc sama mesinnya dengan yang dipakai oleh Yaris atau RAV4. Nah ini kan dia punya tenaga tuh sekitar 132 horsepower dan torsinya 170 Nm, penggerak roda depan. Oke, sekarang kita coba akselerasinya. Performanya untuk 1800 cc tidak terlalu menggairahkan untuk dibejak-bejak. Jadi memang si mobil ini tuh dia flat gitu ya, tenaganya tuh setiap RPM tuh flat gitu ya. Cuman kalau untuk dibejak-bejak ini tidak terlalu satisfying lah. Jadi ya memang dia kodratnya MPV, dia untuk cruising, untuk di kecepatan yang standar-standar 60, 80, 90 itu enak. Tapi kalau untuk dibawa ngebut sih tidak terlalu gimana gitu. Suspensinya tergolong empuk, nyaman, bahkan untuk di belakang jadi penumpang tuh enak banget di Toyota Wish. Saya tidak ada komplain mengenai suspensinya dan juga masih tergolong stabil. Jadi 120-an ke atas itu tadi saya coba masih tergolong nyaman. Kekedapan kabinnya saya bilang tidak terlalu keren karena traffic noise-nya masih cukup terasa. Tapi memang untuk di bagian kaca doang nih, nggak tahu karena apa kacanya terlalu tipis atau gimana gitu ya. Jadi motor yang lewat standar aja kedengeran, tapi di bagian pintunya nggak gitu loh. Terus untuk atapnya oke, ini masih tebal-tebal, suara mesin tidak terlalu masuk, suara bannya itu agak masuk. Tapi mungkin ini ban yang dipakai juga tipe yang agak-agak berisik gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang suka desainnya Wish. Tapi kalau untuk sporty-sportyan udahlah, itu adalah urusan Honda. Honda Stream lebih sporty pada ini. Ini agak-agak nanggung. Sporty iya, keluarga iya gitu ya. Kalau Stream tuh benar-benar sporty. Nah ini punya kelebihan, mesinnya durable karena dia pakai mesinnya Altis. Yes. Terus juga spare partnya bisa tuker-tukeran gitu ya, 1800 cc-nya. Punya kaki-kaki yang durable, enak, empuk. Dan juga kaki-kakinya sayangnya, nah ini dia agak-agak minus. Karena kaki-kakinya itu gado-gado. Altis ada, Corona ada, Camry ada. Jadi ya silahkan dipilih. Mau pakai spare part itu agak beda-beda. Nggak hanya Altis saja yang dipakai. Nah terus juga dia fiturnya tuh banyak gitu ya. Untuk sekelasnya di tahunnya punya pengereman ABS EBD BA, terus juga dia punya sunroof, punya digital AC. Tapi sayangnya dia nggak punya double blower. Tapi nggak apa-apa lah. Ini kan udah lumayan canggih. Sampai ke belakang itu ya kayak Livina lah, kayak gitu kan. Livina juga nggak ada double blower yang sejamannya. Ya. Nah pajaknya agak sedikit mahal. Nah ini dia 2,8 juta per tahun untuk tahun 2004 dan harga jualnya. Nah ini yang agak menarik karena untuk Toyota Wish di tahun 2004 itu udah di kisaran antara 80 sampai 90 jutaan. Overall mengenai Toyota Wish generasi pertama merupakan pilihan yang tepat apabila Anda ingin suatu MPV yang nyaman, lega, performanya lumayan, dan fiturnya cukup komplit berdasarkan standar di zaman itu. Namun karena didesain untuk penggunaan di negara maju, makhluk ini lebih cocok digunakan di perkotaan saja atau untuk perjalanan luar kota lewat tol atau jalan nasional yang aspalnya mulus. Apabila Anda butuh minibus untuk penggunaan khas jalan negara berkembang seperti jalan-jalanan yang rusak, medan-medan curam, dan bawa muatan banyak sampai overload, Toyota Wish ini kurang cocok. Sebaiknya beli Kijang saja.
Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.